Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laurentius Dustin Juan Kurniawan atau biasa dipanggil Dustin. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang apa itu pasar modal. Nah, mari kita ulas tentang apa saja pasar modal itu. Nah, apa sih itu pasar modal? Pengertian pasar modal. Pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 memberikan pengertian pasar modal yang lebih spesifik, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam artian sempit, pada dasarnya, pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Pasar modal memberikan berbagai alternatif untuk para investor, selain berbagai investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli tanah, asuransi, emas, dan sebagainya. Nah, selanjutnya fungsi pasar modal. Pasar modal adalah sebagai tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang, di mana mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi yang pertama ekonomi dan yang kedua adalah keuangan. Nah, di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pemilik dana ke pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Dengan menginvestasikan dananya, para pihak pemilik dana mengharapkan adanya imbalan atau return dari perusahaan dana tersebut. Sedangkan bagi perusahaan sebagai pihak yang memerlukan dana jangka panjang, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk usaha pengembangan usahanya tanpa menunggu dana dari hasil operasi perusahaannya. Yang kedua, fungsi di dalam keuangan. Dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh perusahaan atau pihak yang memerlukan dana dan para pemilik dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real. Selanjutnya, manfaat pasar modal. Keberadaan pasar modal di Indonesia sangat strategis dan mempunyai beberapa manfaat, antara lain: 1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. 2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya dalam diversifikasi. 3. Menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi negara. 4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. 5. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat. 6. Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. 7. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek cerah. Selanjutnya, pelaku pasar modal. Para pelaku utama di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi adalah sebagai berikut. A. Emiten. Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa, atau perusahaan yang menjual pemilikannya kepada masyarakat atau go publik. B. Investor. Investor atau pemilik dana atau pemodal adalah badan atau perorangan yang membeli kepemilikan suatu perusahaan go public. Pemodal perorangan adalah orang atau individu yang atas namanya sendiri melakukan penanaman modal atau investasi, sedangkan pemodal badan atau lembaga adalah investasi yang dilakukan atas nama lembaga
seperti perusahaan, koperasi, yayasan, dana pensiun, dan lain-lain. Segala keuntungan dan risiko atas efek yang dibeli atas nama lembaga merupakan hak dan beban lembaga tersebut. C. Lembaga penunjang. Lembaga penunjang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bekerjanya pasar modal. Fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Lembaga penunjang yang memegang peranan penting di dalam mekanisme pasar modal adalah sebagai berikut. 1. Penjamin emisi atau underwriter, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. 2. Perantara perdagangan efek, yaitu perantara dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli atau investor. 3. Perdagangan efek, berfungsi sebagai pedagang dalam jual beli efek dan sebagai perantara dalam jual beli efek. 4. Penanggung, yaitu lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan, lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya. 5. Wali amanat, yaitu jasa wali amanat diperlukan sebagai wali dari si pemberi amanat atau investor. 6. Perusahaan surat berharga, yaitu mengkhususkan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat di bursa efek. 7. Perusahaan pengelola dana, yaitu mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor, terdiri dari 2 unit, yaitu sebagai pengelola dana dan penyimpan dana. 8. Kantor administrasi efek, yaitu kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancar administrasinya. Selanjutnya, jenis-jenis pasar modal. Jenis-jenis pasar modal dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pasar perdana atau primary market adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham emiten kepada investor selama waktu yang ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Harga saham pada pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang akan going public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Jenis pasar modal yang kedua, yaitu pasar sekunder, adalah perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan. Maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Harga saham di pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual. Dengan adanya pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Sedangkan manfaat bagi perusahaan, pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun investor, lembaga, dan perseorangan. 3. Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa. 4. Pasar keempat adalah perdagangan efek antar investor atau pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang lainnya tanpa melalui perantara pedagang efek. Sekian pemaparan materi mengenai pasar modal. Terima kasih.